Salam teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung saya dalam perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Kita menyaksikan kali ini bagaimana para apologet Kristen Indonesia menjelaskan bagaimana datangnya seorang penyelamat di dunia ini. Tetapi para polemikus yang sok tahu dan yang paling pakar Al-Quran, mereka tidak terima. Tetapi hal ini yang membuat zaman demi zaman tidak ada satu titik temu dalam argumentasi ini. Tapi lebih jelasnya, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan bagaimana diskusi mereka berikut ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Mempercayai, mengimani Yesus atau tidak? Saya bukan mengimani lagi, Pak, tapi maha mengimani yang benar jika benar, yang tidak benar saya imani juga ketidakbenarannya, seperti itu. Oke. Ibu tahu Ibu Audrey, siapa Audrey itu tadi mengatakan bahwa saya tidak mengimani. Saya mengimani, Bu. Bukan lagi mengimani ya, maha mengimani status Yesus sebagai sosok Kristus atau Abdul. Ya. Saya mengimani itu. Makanya saran saya dikanon lagi, Bu, itu perjanjian barunya. Saya di Teos. Kristus, karena itu sama dengan Artus. Oke, Ibu Adiani ya. Ibu Adiani mengenal Yesus. Iya, Bu Dian mengimani Yesus dari mana dan mengetahui Yesus dari mana? Iya, dari membaca yang disebut perjanjian baru, Pak. Oh, ya. Ibu mengimani perjanjian baru atau tidak? Saya mengimani tidak benarnya kalau tidak benar, saya mengimani yang benar kalau yang benar. Gitu. Yang tidak benar di mana, Ibu? Perjanjian baru. Yang tidak benarnya ya, yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah guru dan Tuhan. Ya, benar. Dari mana Ibu tahunya? Tidak benarannya. Iya, oke. Ibu jadi dokter. Seharusnya di situ Pak Guru dan Ibu, Pak. Jadi sebentar. Yesus itu Pak Guru alias Ustaz. Oke. Ya, Iya, Ustaz sebentar. Iya, Pak sebentar. Guru Yesus, Ibu dokter ya, bukan? Ibu dokter. Saya mengaku dokter, Pak. Angkatan 97, selesai 2003. Dokter. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Sudah dokter? Iya, 2003, Pak. Sumpah dokternya. Oke. Jadi Ibu berarti kan mengatakan Alkitab Perjanjian Baru salah. Ibu saya ketika tidak pernah mengatakan Perjanjian Baru itu Alkitab, Pak. Karena nggak nemu-nemu. Iya, Ibu tahu dari mana itu? Saya ambil Ibu dokter. Ibu bisa mengetahui jenis kucing dengan yang bukan kucing. Bagaimana Ibu mengetahuinya? Ya makanya saya bertanya, Pak. Bapaknya Yesus. Enggak, saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Bu, Ibu dengar dulu ya saya. Saya dari tadi dengar Ibu. Ibu mengatakan bahwa Perjanjian Baru salah. Tidak benar. Saya nggak bilang salah, Pak. Ya, jadi, bukan. Oh, bukan apa? Bukan Alkitab. Iya, kalau bukan Ibu Alkitab. Oke, berarti bukan Alkitab. Ibu tahunya bukan Alkitab dari mana? Sekarang saya tanya sama Ibu dokter. Ibu tahunya seekor kucing bukan kucing dari mana? Kan ada pasti tertulis di dalam, Pak, kalau memang Alkitab, dan ciri dari Alkitab itu kan juga kucing, ada. Pak. Bu, saya bicara kucing. Bu, saya bisa bicara kucing dulu. Kucing kan ada, Pak. Ada. Jadi Ibu tahunya yang kucing, yang kucing. Alkitab makanya. Bukan, saya bicara kucing dulu, Bu. Jangan ke Alkitab dulu. Ibu dok. Syarat sebagai kucing nggak memenuhi syarat sebagai Alkitab. Iya. Kalau memenuhi syarat sebagai kucing apa, Bu? Tolong jelaskan. Memenuhi syarat sebagai Alkitab harus 100% memenuhi syarat sebagai kucing, Bu. Bu, saya bicara kucing. Ibu kan dokter. Saya berbicara enggak. Ini karena ada kerjaan lain. Jadi iya, ini to the point. Iya, saya langsung ke ciri kucing dulu. Ibu tahu kucing dan bukan kucing dari mana? Gampang, kitab belakangan. Alkitab belakangan. Kucing dulu kita bicara. Enggak jauh, Bu. Enggak jauh, Bu. Kucing. Bu, kucing. Bu. Saya justru mengajari Ibu karena Ibu dokter tapi Ibu sendiri nggak tahu kucing. Ayolah. Ayolah. Beri edukasi ke kami ini. Perjanjian Baru. Yang lain turunin aja biar saya berdua dia. Siapa bapaknya Yesus? Siapa sesembahannya Yesus? Ya, oke, Bu. Kita berdua aja. Ya. Bu, kita berdua saja. Sebelum ke Alkitab. Kita bicara kucing dulu, Bu. Enggak jauh. Jangan terlalu jauh ke Alkitab. Bu, jangan terlalu jauh ke kucing. Bu, jangan terlalu jauh ke Alkitab. Kucing itu Ibu bisa tahu kucing atau bukan dari mana? Jangan terlalu jauh ke Alkitab, Bu. Kucing dulu.
Ibu tahu kucing itu dari mana? Yang mana bapaknya kucing, anaknya kucing, ibu tahu dari mana? Ibu tahu kucing dan anak kucing dari mana? Iya, dari membaca dan mendengar, Pak. Oh, membaca dan mendengar. Kucing itu fakta real atau bukan? Bu? Kenapa, Pak? Kucing itu real, nyata atau bukan? Iya, ada yang memenuhi syarat untuk disebut kucing. Oke, yang memenuhi syarat sebagai disebut kucing apa saja? Coba jelaskan. Ya, Alkitab aja, Bapak aja, Pak. Kenapa Bu, Yesus yang kucing. memenuhi syarat sebagai Kita Bapak? bicara di Kenapa yang mana memenuhi kucing, syarat sebagai Bu. Bapak hanya Tuhan dan iblis? Bu, kita Tuhan berbicara Bapak ada kucing. iblis, Nah, Bapak. kalau ibu nggak mau berbicara dengan kucing, kita berbicara kitab. Jadi Bagaimana kalau tadi Al-Quran anak iblis ibu? Bapak juga Sebentar, satu, Bu. definisi adalah Satu-satu. bersaudara. Nah, begitu juga anak Bu. dengan Tuhan Bapak. Bu, Satu dalam dari perjanjian. mana ibu Sama-sama mengetahui Al-Quran itu kitab suci? Kita sudah menyaksikan bagaimana para apologet Kristen Indonesia menjelaskan bagaimana datangnya seorang penyelamat, yaitu Yesus Kristus yang menjadi manusia yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Itulah sebabnya Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada jalan melalui Bapa kalau tidak melalui aku." Jadi marilah kita semua datang kepada Sang Penyelamat itu. Meskipun para apologet Kristen menjelaskan kepada ibu dokter cantik ini, khususnya yang pakar Al-Quran, tetapi dia tidak terima. Tetapi kita mengerti bahwa perbedaan boleh saja, tetapi marilah kita menghargai, memahami setiap kitab suci yang kita percayai masing-masing. Memang di dalam Al-Quran Tuhan Yesus dikatakan sebagai Isa Al-Masih yang datang menyelamatkan manusia. Nanti di akhirat dia juga akan yang menghakimi orang hidup dan yang mati. Tetapi dokter cantik ini yang pakar Al-Quran, dia tidak terima bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Tetapi di lain sisi, dokter cantik ini juga dia percaya bahwa Yesus Kristus juga nanti akan menjadi penyelamat. Nah, inilah sesuatu yang berbeda sebenarnya. Tapi meskipun begitu, para apologet Kristen sudah menjelaskan berulang kali, tetapi ibu ini tetap bertahan dalam argumentasi. Ya, ini sih tanggapan saya. Mari kita terus mendoakan para apologet Kristen Indonesia supaya diberikan hikmat oleh Tuhan. Sekian saja, sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.